Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Klestor? Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat semua, dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran. Amin. Ya, di episode kali ini saya akan membagikan cara memperbaiki RPM RPM adalah revolution per minute, atau fungsinya untuk mengetahui jumlah putaran dalam mesin. Biasanya RPM ditujukan dalam bilangan ribuan. Misalnya jarum takometer menunjukkan ke angka 4, berarti itu adalah RPM-nya 4000. Nah, seperti itu contohnya. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah ini contohnya Daihatsu Classy tahun 90 ya. Ini pertama buka baut-baut yang ada di dashboard, itu tentunya yang di bagian speedonya. Yang di atas ada 4 buah baut, yang di bawah ada 2 baut, jadi totalnya ada 6. Ini saya benerin RPM udah 4 kali, nggak pernah berhasil. Nah, ini yang terakhir baru kepikiran kalau misalnya dibuat sambungan langsung atau jalur baru. Tadinya cuma saya solder ulang, saya cek RPM-nya masih berfungsi, tapi pas dipasang nggak bergerak. Nah, jika sudah terlepas semua bautnya, tarik pelan-pelan. Itu ada pengaitnya, jadi agak susah, jadi harus ditarik. Terus setelah itu kita lepas soket defogger belakang atau pemanas kaca belakang, itu ada soketnya. Nah, dilepas dulu. Jika sudah terlepas, kita buka bautnya. Baut speedonya ada 4 buah. Nah, kita buka satu persatu. A few later. Jika baut sudah terlepas semua, angkat pelan-pelan. Di belakang masih terikat dengan soket. Yang pertama dilepas dulu soket yang paling pendek biar nanti leluasa, yaitu soket speedometer. Yang kedua ada soket kabel, yang nanti tinggal dipencet saja sama ditarik dikit. Nah, soketnya seperti ini, sama yang ini speednya. Ini untuk soket kabel-kabelnya, dan yang ini soket untuk speedonya atau speednya. Ngepasnya sama, tinggal dipencet terus ditarik. Ini pencet tuang. Nah, jika sudah, ayo kita mulai eksekusi. Nah, ini speedo udah terlepas, tapi masih ada kaca mikanya di bagian depan sama topinya itu plastik warna hitam. Nah, ini dia. Ini untuk cara melepasnya tinggal dipencet sama dorong dikit saja ini. Terus dipencet-pencet sambil didorong, kayak mencet sesuatu itu loh. Pencet, didorong. Ini jika sudah semua sampai muter, nah kita buka pelan-pelan mikanya. Setelah mika beningnya tadi terbuka, kita gantian pencet yang hitam untuk melepasnya. Jika sudah terlepas, sekarang kita melepas jarum speedonya dengan menggunakan sendok garpu. Soalnya kalau misalnya pakai tangan nanti takut patah juga karena rentan jarumnya. Sekarang kita lepas baut untuk melepas background speedonya ini. Kita lepas. Ini ada 4 baut, 2 di kanan dan 2 di kiri. Kita lepas satu persatu. Nah, kalau sudah terlepas semua, kita lepas. Di situ kita akan menemukan
masalah utamanya, yaitu RPM. Nah, ini cara membukanya ada 3 baut, 1 2 3. Terus kita buka yang di belakangnya, biasanya ada tanda P, plus, dan min. Nah, kita lepas satu persatu. Nah, ini dia barangnya. Kita bisa cek satu-satu masih nyala atau enggak komponennya. Nanti bisa menggunakan tester itu, atau kalau enggak nanti bisa lewat langsung atau dipasang, bisa dihubungkan langsung. Jika ingin menghubungkan langsung, kita tambahi kabel saja. Ini yang lubang-lubangnya ada 3 lubang, ada plus, min, juga P. Nah, kita pasang kabel di situ. Kalau sudah terpasang kabelnya, kita coba hubungkan kabelnya. Untuk yang pertama, kita sambungkan dulu mainnya ke negatif aki. Terus yang positifnya kita ke positif aki. Terus untuk yang P itu kita sambungkan ke koil negatif. Ini cuma buat ngetesnya ya. Kalau nanti misalnya mau dibuat jalur baru, nanti tempatnya tidak di situ. Kita lihat apakah berhasil. Ayo kita gas, coba gas. Ya, ternyata masih jalan, masih berfungsi. Berarti ini dari jalurnya. Kalau misalnya nanti kita pakai jalur baru yang negatif, dan nanti kita ke body atau sambung ke massa, terus yang positif kita sambungkan ke kabel kontak, biar nanti kalau misalnya kontak on baru on, kalau kontak mati baru mati. Jika dibuatin jalur baru, nanti kabelnya yang agak kecil aja ya, biar enggak repot nanti kita pas nyari jalannya. Nanti teman-teman bisa pilih jalannya sendiri jalannya sendiri, pilih jalurnya sendiri-sendiri lewat lubang mana, yang penting tidak mengganggu gitu saja. Oh iya, ternyata punya saya yang rusak bukan jalurnya, tapi ada kayak tembaga itu ya, bukan kayak tembaga tapi emang tembaga itu ngelupas. Jadi saya tempel pakai aluminium foil, lembarannya itu dipotong sesuaikan dengan jalurnya. Nah, sekarang kita pasang mika kecilnya. Nah, ini disesuaikan dengan bautnya, kanan kiri jangan ketukar ya. Kalau ketukar juga nggak bisa kepasang sih. Nah, jika sudah, kita masukkan covernya itu yang tadi, cover backgroundnya, terus kita baut satu persatu. Sekarang kita pasang yang sebelah kiri. Dipaskan ya, ada lubang-lubangnya itu, ada cenolan sama lubang. Nah, kita pasangkan di situ biar pas. Jika sudah, kita tinggal memasang jarumnya. Nah, sebelum kita nanti pasang mikanya itu, sebelumnya dikalibrasi dulu. Kita sambung ke soketnya. Nanti kalau sudah sambung ke soketnya, nyalakan mesin. Nah, kita nyalakan mesinnya, terus RPM-nya dikalibrasi biar mulai dari nol ya Pak. Cara mengepaskannya, kalau misalnya nggak sesuai, tinggal dicopot terus ditancepin saja di angka 0. Nanti kalau misalnya udah pas, ya udah kita tinggal langsung lanjut pasang. Loh, kualik bro. Nah, gini kan enak. Ini kalibrasinya nggak saya tunjukkan ya, karena nanti kelamaan. Jadi kita langsung saja, ini soketnya, soket pasang ke soket tadi. Nah, ini tinggal pencet terus dicolokin. Yang speedo juga sama. Ini saran ya, kalau misalnya Anda belum pernah menyolder atau nggak bisa menyolder, nanti bisa minta tolong ke tukang elektronik atau biasa yang nyervis elektronik itu untuk menyolderkan. Soalnya kalau misalnya solder ulang, kita nggak pernah nyolder, nanti kepanasan malah komponennya mati, nanti malah nggak bisa berfungsi sama sekali, harus ganti juga. Nah, itu saja untuk videonya. Jika bermanfaat silahkan di share. Kalau misalnya mau ada tambahan, saya persilahkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.